Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita bertemu kembali. Nah, pada hari ini kita mau bercerita loh. Nah, kalau kalian sering ke McD, tentu kalian pernah lihat buku ini. Judulnya Para Detektif Mungil oleh Cressida Cowell. Ya, yuk kita simak bersama-sama ceritanya. Para detektif mungil, bisakah pohon berbicara? Mari berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil memang sangat kecil. Rasa ingin tahu mereka juga sangat besar. Itu sebabnya mereka tinggal di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Yuk kita berkenalan. Ada Ayah, Ibu, Oli, Tiga, Bo, dan tentu saja si Kumbang. Suatu pagi yang cerah di musim semi, Bo mengajukan pertanyaan besar ketika keluarga mungil sedang sarapan. Apakah pohon-pohon bisa berbicara satu sama lain? Tanya Bo, anak bungsu dari keluarga mungil. Wah, itu pertanyaan yang besar, Bo kecil, jawab ayah. Kamu memang masih kecil, tetapi kamu boleh mengajukan pertanyaan besar, sambung ibu. Ibu pun mengangkat dan menggoyang-goyang tangan mungilnya. Dengan penuh semangat, kita bisa melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Wow, ide cemerlang, sahut Oli dan Tiga yang sangat menyukai petualangan. Haruskah aku dan si Kumbang ikut juga? Bo bertanya dengan cemas. Sepertinya si Kumbang merasa takut. Bo sendiri memang agak takut meskipun dia tidak mau mengakuinya. Ya, kau dan si Kumbang juga ikut, jawab ayah. Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan yang besar dan hebat. Jadi, para detektif mungil dan si Kumbang memanjat sampai puncak rak buku. Si Kumbang adalah nama binatang peliharaan keluarga mereka. Dengan sangat pelan dan terengah-engah, mereka membuka sebuah buku berjudul Pepohonan. Si Kumbang benar-benar ragu untuk ikut, ujar Bo dengan gugup. Pegang tanganku, Bo, seru ayah. Pegang si Kumbang erat-erat supaya dia tidak merasa takut lagi. Ayah pun mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Bo pun memeluk si Kumbang dan ayah erat-erat. Dengan berani, ayah melompat jauh-jauh dan mendarat tepat di tengah-tengah cerita. Para detektif mungil sekarang sudah berada di padang rumput Afrika yang luas dan cerah. Di sekeliling mereka ada beberapa jerapah yang tinggi dan jinak. Mereka sedang memakan dedaunan. Tiga, Oli, dan Bo langsung berteman akrab dengan beberapa jangkrik yang ceria. Namun, mereka tidak sadar telah diikuti oleh seekor luwak. Luwak itu menyelinap diam-diam melalui rerumputan. Matanya tajam seperti jarum. Saat tubuhmu lebih kecil daripada tikus, luwak bisa menjadi sangat berbahaya. Lihatlah kalian bagaimana jerapah-jerapah memakan daun dari pohon-pohon itu.
Itu pohon akasia payung yang berduri, kata ibu. Tetapi pohon-pohon itu melawan. Mereka membuat daun-daunnya beracun sehingga rasanya tidak enak. Bo pun mengamati ketika jerapah di atasnya meludahkan sehelai daun yang dimakannya. Pohon-pohon yang daunnya dimakan oleh jerapah itu mengeluarkan gas. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada pohon-pohon yang lain. Pohon itu mungkin berkata, "Aduh, ada jerapah di wilayah kita. Hei, pohon-pohon yang lain, buatlah daun kalian beracun juga." Ayah menjelaskan. Para detektif mungil bisa mencium bau gas keluar dari daun-daun pohon akasia. Yang tidak mereka perhatikan justru luwak. Rupanya seekor luwak tiba-tiba muncul di depan mereka. Luwak itu menyeringai sehingga gigi putihnya pun terlihat semua. "Lari!" teriak Oli. Para detektif mungil pun segera melompat ke atas punggung jangkrik-jangkrik yang ramah. Mereka langsung terbang dan menjauh dari luwak yang sedang kelaparan. "Wah, indahnya!" ucap Bo dengan riang, sambil memandang padang rumput yang indah terbentang di bawahnya. "Sudah waktunya kita pulang," kata ayah. Ayah dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali, supaya semua detektif mungil bisa naik ke atas. Maka mereka keluar dari buku itu dan mendarat dengan aman di atas rak buku. Jadi, detektif mungil berhasil menjawab satu pertanyaan lagi, kata ayah dengan puas. "Pohon bisa berbicara satu sama lain," kata 3. "Dan si kumbang tidak takut sama sekali," ujar Bo sambil tersenyum. Dari tadi, Bo begitu sibuk mencari informasi tentang pohon akasia. Dia juga sudah menaiki punggung jangkrik dan terbang tinggi. Dia malahan sudah lupa dengan rasa takutnya sendiri, bahkan kepada luwak. "Tadi kan ayah sudah bilang," kata ayah sambil menepuk punggung Bo dan si kumbang. "Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan yang luar biasa." Kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Yang pertama, jangan pernah takut untuk mencoba. Dengan mencoba, kita akan tahu kemampuan kita sendiri. Yang kedua, bertanyalah kepada orang lain apabila kalian tidak paham suatu hal. Yang ketiga, senantiasa semangat belajar ya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini ceritanya sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan mendengarkan cerita ini. Kita jumpa lain waktu ya teman-teman dengan cerita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.